Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan, salam Om Swastiastu, salam budaya. Nah, maaf ya, ini habis ini saya ingin memprovokasi Anda biar lebih tergugah dan lebih sadar ya. Jadi mohon maaf, dan kalau ada salah kata mohon dibimbing, mohon dikoreksi ya bos. Dan untuk para senior-senior, para guru pembimbing, para senior-senior, sedulur-sedulur yang di apa ya, di circle atau di jalan yang sama tapi tujuan yang sama tapi jalannya mungkin beda ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, nanti dikoreksi ya bos ya. Ini akan mau memprovokasi panjenengan, tapi saya kok menulis budaya ya, nanti kalau budaya saya malah kurang paham nanti. Kalau budaya hati mana ya, belum saya pernah mengholwat, belum pernah mengistikharahkan lah, yang memprovokasi aja. Untuk memprovokasi Anda tentang selama ini apakah Anda sudah mendapatkan kedamaian itu yang sejati. Selama ini apakah Anda sudah menemukan kesempurnaan harta Anda, kebahagiaan tentang bergelimang harta Anda, terus puncak kedamaian harta Anda, puncak kebahagiaan eksternal Anda. Kalau untuk yang belum pernah mengenal ilmu tauhid atau ilmu yang sejati, pasti Anda belum pernah merasakan kesejukan hati yang sempurna itu, karena Anda belum mengenal Tuhan Anda yang sejati, belum mengenal wujud, belum mengenal sesempurna Anda mengenal Tuhan Anda yang sejati seperti apa. Makanya ini provokasi aja biar Anda lebih penasaran dan lebih sadar. Jadi gini, harta Anda untuk yang ditempatkan yang di orang-orang yang miskin ya, saya bilangnya fakir ya, pasti Anda berpikiran dan punya pandangan eksternal yang menurut mata dan pikiran Anda melihat sesuatu mewah, kesenangan itu harus disamakan dengan yang lain yang Anda lihat setiap hari. Untuk yang kaya pun juga sama. Ketika teman, kerabat, kolega Anda mempunyai sesuatu yang Anda lihat yang menurut Anda itu sesuatu yang lebih dari Anda, pasti Anda akan merasa kebahagiaan Anda kurang dan tidak sempurna. Makanya di sini harus Anda, saya ajak, saya tulari untuk mengenal ilmu tauhid, ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang kedamaian yang sejati, kesadaran yang sejati, sadar bahwa Anda itu sudah punya itu tanpa eksternal yang Anda pikirkan saat ini. Ngaji internal eksternal sekarang ya bos, dalam dan luar. Ya maaf ya bos. Di sini saya bukan berarti agar Anda kasihani atau agar Anda merasa saya orang susah, saya orang yang paling bahagia, saya orang yang paling senang, paling damai. Biar Anda tidak merasa saya itu orang paling susah, paling mengeluh atau apa. Sebaliknya, itu prasangka Anda. Ini kan provokasi ya. Ya memang sejatinya gitu. Kalau sudah mengenal Tuhan dan kita selalu berpikir pada Allah, mengingat Allah, ini wajah Tuhan aja ya, wajah Allah di depan kita,
bagaimana, dan selalu tahu sejatinya Tuhan kita siapa, itu akan mendapatkan segalanya dalam hal internal, bukan eksternal. Ya maaf ya, kita punya gambaran aja, kita gambarkan atau kasih contoh. Sebenarnya susah juga menggambarkan atau mengilustrasikan, melogikakan itu, tapi setidaknya ada tandanya atau tengernya kalau orang Jawa ya. Ketika masih miskin, tidak punya apa-apa, tujuan kita uang, tujuan kita harta, benda, dan lain sebagainya yang sifatnya internal di luar ini. Sebisa mungkin, semampu mungkin yang itu bisa mendapatkan uang dengan mudah, dengan gampang ataupun susah, pasti akan dikejar. Dengan cara apapun, dengan metode apapun, pasti akan dikejar. Tujuannya kebahagiaan dunia melalui uang, tujuannya uang dulu. Maka ya maaf nyuwun sewu, harta orang anak yatim diembat, harta saudara diambil, harta dunia diambil, bahkan nyuwun sewu tanpa sadar mereka itu melakukan kesalahan. Untuk pengukuran tanah yang sudah dibagikan masih kurang, mungkin dapat kiriman dari sini dari sana, menganggap itu suatu kebahagiaan, maka direbut, maka dihaki, hak orang lain diambil. Itu untuk yang masih kurang atau masih ditempatkan di tempat yang kurang dalam hal perekonomian ya. Itu akan menyalahgunakan hak-hak orang lain juga tanpa dia sadari. Itu kalau yang masih miskin ya, atau yang masih ditempatkan di tempat yang kalau menurut eksternal pasti kurang beruntung. Padahal yang kaya pun belum tentu beruntung. Anda tahu sendiri ya, maaf nyun sewu, Anda yang sekarang masih tertutup hatinya, belum masuk ke dino tauhid, ya maaf. Harta benda kekuasaan Anda itu, kalau Anda merasa masih belum tahu diri sendiri Anda siapa, pasti akan menyalahgunakan jabatan Anda. Maaf nyuwun sewu, perangkat desa bisa Anda beli, bukan berarti tambah damai, tambah pusing. Perangkat atau aparat sipil, aparat negara Anda sogok, Anda kasih pelicin, Anda kasih pesanan dengan uang Anda, dengan kekuasaan Anda, seolah-olah akan menjadi kebahagiaan Anda. Padahal itu akan menimbulkan kepusingan, kengeluhan, kegalauan dalam hati Anda sendiri gitu loh. Nanti di hakim juga seperti itu. Hakim tinggal beli, saya pesan ini, saya pesan itu, gampang, karena Anda bisa menyalahkan kekuasaan itu sendiri. Tapi sejatinya apakah itu yang namanya kesempurnaan, kedamaian? Anda koreksi sendiri, pasti Anda tidak akan menemukan kedamaian. Anda akan takut dosa masa lalu, dosa masa depan. Ketakutan masa lalu yang terjadi apa, yang sudah terjadi apa, ketakutan masa depan yang akan terjadi apa. Anda selalu dihantui dengan itu semua. Makanya saya di sini mengajak, ayo kita kembali sama Allah. Caranya gimana? Harus lewat berbaiat. Kalau lewat Islam harus selalu sholat daim, mengingat Allah setiap saat, setiap waktu, 24 jam. Nah tidur gimana? Ya itu urusan Allah. Ya maaf sebelumnya. Tidur itu kalau orang tasawuf, orang filsafat, bahasa Jawanya itu wong turui pange wong makrifat. Orang tidur itu adalah cabang pohonnya orang makrifat. Nah, makanya harus berbaiat,
syahadatnya harus dibenarkan lagi, belajar mendalami internal Anda, wadah Anda. Tuhan siapa sebenarnya, di mana wujudnya, kayak apa. Saya hanya penyampai ya Bos ya, maaf, ini tidak ada guru dan murid. Ketika Anda sudah tahu, sudah paham, silahkan berjalan dengan sendirinya. Biar saya sendiri biar tidak mengaku-ngaku saya bisa, saya tidak bisa apa-apa. Saya wayang, saya aktor, dalang, sutradara di belakang. Itu nanti makanya ayolah, harus belajar ilmu tauhid, masuk ke circle itu. Peradabannya sudah kacau. Terus jangan lupa lagi harus pegang, kalau bahasa di Gus Melason namanya dikir sirul asror. Itu harus dilaksanakan. Kalau malam kholwat, kalau malam suluk, bertapa, bersemedi, minta sama Allah langsung lewat semesta ini. Ya maaf, saya bercerita lagi ya, yang logika aja. Dulu saya tidak percaya, tapi akhirnya juga kepo atau ingin tahu, akhirnya mendalami itu. Ceritanya gini, jadi Corbusier itu pernah cerita, entah bintang tamunya siapa, beliau sendiri bilang alam semesta ini punya suara, tembok bisa bersuara, semuanya bersuara dengan keheningan itu, yang bisa merasakan dengan hanya kesadaran hati. Makanya kalau udah sadar, insya Allah Anda akan dijauhi orang-orang jahat juga, karena Anda tahu orang ini volume jahatnya seberapa, tingkat kejahatannya seberapa, insya Allah paham, karena udah dibimbing langsung sama Allah. Terus apa ya, contoh gini, ngomong apa lagi, ada WA bingung saya. Jadi gimana ya, namanya juga makhluk ya Bos, lali mana namanya, tanpa tag, tanpa apapun ya. Berarti santai aja Bos, santai Bos. Ini namanya, saya itu juga makhluk, tidak sempurna ya Bos. Anda harus paham itu. Makanya kita ngomongin lagi masalah dikir sirul asror, dikir nafi isbat. Nanti itu akan bisa menghilangkan ini loh, pikiran Anda yang setiap hari Anda bayangkan itu terhapus semua. Ketakutan Anda masa lalu hapus semua, masa depan terhapus semua. Jadi ketika Anda berjalan itu tidak akan pernah takut masa depan, masa lalu, sekarang tidak takut. Dosa-dosa kita dengan keyakinan kita, insya Allah Gusti Allah memang sudah maha pengasih dan maha penyayang. Apa yang tidak bisa diampuni sama Allah, yang penting jangan pernah menyekutukan Allah. Dosa yang terberat adalah menduakan Gusti Allah, gitu loh Bos. Terus tidak pernah tersinggung, sakit hati, tidak pernah jengkel, dongkol. Awal-awal pasti juga takut Bos, takut miskin, takut nanti banyak masalah, takut cepet tua, cepet mati. takut tok isinya. Itulah yang namanya ketakutan masa depan. Itu yang akan membelenggu Anda, itu yang akan membuat Anda susah, membuat Anda tidak akan pernah damai. Makanya ayo, udah waktunya ini, udah zamannya, sudah waktunya ilmu dinu tauhid dibuka lebar. Kita harus segera masuk, harus kita bisa menemukan siapa Tuhan kita, itu ya Bos ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sehat selalu jaga persaudaraan, saat kita jaga kedaulatan hati kita dengan diri kita sendiri, yaitu dengan Allah, dengan keterikatan batin, dengan tali batin kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.